Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu merasa makin banyak belajar, makin banyak tahu, kok malah makin bingung? Nah, kali ini kita akan bedah ajaran Pangestu. Ini sebuah filosofi dari Jawa yang unik banget, yang ngajarin kita kalau jalan menuju kebenaran sejati itu bukan dengan menambah pengetahuan, tapi justru dengan melepaskannya. Ini adalah sebuah perjalanan untuk kembali ke diri kita yang paling asli. Kita mulai dengan kutipan yang kedengarannya aneh banget ya. Segala ilmumu itulah yang menggelapkan jalan kesunyataan. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya pengetahuan malah jadi penghalang? Maksudnya gini, semua konsep, semua label, semua teori yang kita pegang kencang-kencang di kepala kita, itu justru bisa jadi kacamata hitam yang ngehalangin kita dari kebenaran yang sebetulnya jauh lebih simpel dan udah ada di dalam diri kita sendiri. Terus, dari mana sih ajaran ini asalnya? Ini bukan dari riset di perpustakaan atau hasil pemikiran akademis. Ajaran ini adalah sebuah wahyu yang diterima oleh seorang pria bernama R. Sunarto Mertuardojo mulai tahun 1949. Beliau ini semacam perantara yang menyalurkan suara kebijaksanaan yang sumbernya bukan dari buku, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, suara dari dalam. Nah, kalau ajaran ini bukan murni pemikiran Bapak Suenarto, lantas sumbernya dari siapa dong? Jawabannya adalah inti dari seluruh filosofi Pangestu. Kenalin, ini konsep kuncinya, sang guru sejati. Coba deh, lupain dulu bayangan seorang guru bijak berjenggot putih di puncak gunung. Menurut ajaran Pangestu, guru terhebatmu, pemandu paling sejati dalam hidupmu, itu udah ada di dalam dirimu sendiri, sekarang juga. Itulah suara diri sejatimu, percikan ilahi yang ada di dalam diri kita semua. Lanjut ke bagian kedua, pohon duniawi. Oke, kalau kita semua punya pemandu batin yang begitu sempurna, kenapa ya hidup ini sering banget rasa kacau, penuh penderitaan, dan ya berantakan? Ajaran ini pakai metafora yang keren banget buat ngejelasin kondisi kita. Coba dengerin ini. Pohon yang tumbuh rimbun senantiasa dilanda angin, panas, dan hujan. Selamanya terguncang badai. Coba bayangin deh, pohon itu adalah kita. Kehidupan yang kita bangun di dunia ini, dengan semua pencapaian, harta benda, daun-daun yang rimbun itu, seringkali rasanya ya begini kan? Terus-menerus digoyang oleh hal-hal di luar kendali kita. Nah, ini dia poinnya. Pohon itu adalah simbol kehidupan kita yang kejebak dalam keinginan duniawi. Ngejar kekayaan, status, jabatan, kesenangan, yang semuanya cuma sebentar. Setiap kali kita berhasil meraih sesuatu, angin perubahan datang dan bisa aja ngerebut itu semua. Jadinya kita terus-terusan jadi pohon yang berdiri di tengah badai, selalu khawatir, selalu terguncang. Bagian 3, cahaya pemandu. Jadi kalau hidup kita ini ibarat pohon di tengah badai, adakah mercusuar yang bisa nunjukin jalan ke tempat yang aman? Jawabannya ada. Dan itu bukan sesuatu yang kita cari di luar sana, tapi sesuatu yang kita temukan di dalam sini. Inilah jawabannya. Papadang, yang artinya cahaya ilahi atau penerangan. Ini bukan cahaya lampu yang bisa kita lihat pakai mata ya. Ini adalah pencerahan batin, intuisi, kebijaksanaan yang datangnya langsung dari sang guru sejati di dalam diri. Inilah lampu senter kita saat kita lagi tersesat di hutan gelap keinginan duniawi. Seperti yang tertulis di sini, yang artinya kira-kira tanpa cahaya Tuhan atau pepadang, kamu gak akan pernah mengerti apa kehendaknya. Ini poin yang penting banget. Kita bisa aja baca ratusan buku spiritual, nonton semua video motivasi, tapi pemahaman yang benar-benar mengubah hidup itu bukan hasil dari otak kita. Itu adalah anugerah, sebuah klik di dalam batin yang kita terima saat kita mau membuka diri pada cahaya dari dalam itu. Kita masuk ke bagian 4, ujian di jalan spiritual. Oke, menemukan cahaya batin itu langkah awal yang luar biasa. Tapi perjalanannya sendiri, nah ini nggak selalu mulus. Ada banyak banget ujian yang harus dihadapi oleh seorang siswa atau pejalan spiritual. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Jalan batin atau jalan ke dalam diri itu menuntut kita untuk tulus, sabar, dan pasrah sama sang guru sejati. Sementara itu, dunia luar, teriakannya kencang banget, menggoda kita dengan janji ketenaran, kekayaan, pengakuan, dan kepuasan ego. Ini adalah pertarungan klasik antara bisikan hening dari dalam melawan hiruk-pikuk di luar. Dan rintangan-rintangannya, ini pasti kedengaran akrab banget, godaan harta dan popularitas. Si aku atau ego kita yang nggak mau kalah dan selalu pengen dipuji. Rasa nggak sabaran kita yang pengen pencerahan instan kalau bisa pesan online.
Atau malah kita kejebak di level intelektual, asik berdebat soal spiritualitas, tapi lupa buat bener-bener ngelakuinnya. Dan yang paling sering, kita terlalu sibuk sama kerjaan duniawi, sampai lupa sama tugas suci kita ke dalam diri. Oke, bagian terakhir. Kembali ke sumber. Setelah melewati semua badai, semua rintangan tadi, sebetulnya tujuan akhirnya apa sih? Jalan ini ujungnya kemana? Jawabannya sebenarnya sederhana dan indah banget. Kita akan pulang. Supaya bisa pulang dengan sempurna, ajaran ini ngasih 4 syarat. Pertama, memeluk keyakinan sejati, bukan cuma di mulut, tapi di hati. Kedua, selalu eling atau ingat dan berbakti kepada sumber kita, Tuhan. Ketiga, punya niat yang lurus, niat untuk benar-benar kembali, bukan untuk minta yang aneh-aneh. Dan yang terakhir, yang mungkin paling menantang, ikhlas, tulus melepaskan genggaman kita pada dunia. Kutipan dari Sang Guru Sejati ini benar-benar merangkum semuanya. Keadaanmu dulu itu suci seperti kesucianku. Makanya kembalimu kepadaku juga harus dengan kesucian. Artinya apa? Artinya kita ini bukan lagi berusaha jadi sesuatu yang baru. Kita cuma lagi membersihkan semua debu dan lumpur duniawi yang nempel di diri kita supaya bisa kembali ke kondisi asli kita yang memang sudah suci. Ini proses pemurnian. Puncak dari perjalanan ini disebut manunggal. Coba bayangin setetes air hujan yang jatuh dari langit. Lalu, akhirnya sampai lagi ke lautan. Di momen itu, nggak ada lagi bedanya mana tetesan dan mana lautan. Semuanya jadi satu. Nah, itulah manunggal. Diri kita yang selama ini terasa terpisah, akhirnya melebur kembali ke dalam sumber ilahi yang tak terbatas. Sebuah kepulangan yang sempurna. Jadi, ajaran Pangestu ini ngingetin kita kalau perjalanan spiritual terbesar itu bukanlah keluar sana, tapi justru ke dalam diri. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Dalam hidupmu, pohon duniawi apa sih yang paling sering bikin kamu terguncang? Dan di tengah badai itu, dari mana biasanya datang pepadang atau cahaya pemandumu?